Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2018. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 11. Di antara pernyataan di bawah ini yang benar adalah soal ini masuk ke dalam materi pada bab ikatan kimia, khususnya materi terkait energi kisi yang dimiliki senyawa dengan ikatan ionik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 11. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu energi kisi. Energi kisi adalah energi yang dilepaskan bila ion positif dan ion negatif dalam keadaan gas membentuk padatan kristal ionik. Energi kisi ditentukan oleh ukuran jari-jari ion dan banyaknya muatan sesuai dengan hukum Coulomb. Secara umum, energi kisi dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut, yaitu hasil kali jumlah muatan dibagi dengan jumlah jari-jari ion, di mana semakin besar muatan dan semakin kecil jari-jari ion, maka akan menghasilkan energi kisi yang besar. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing opsi. Untuk opsi A menyatakan bahwa energi kisi MgF2 lebih kecil dibandingkan MgCl2. Pernyataan ini salah karena seharusnya MgF2 lebih besar dibandingkan MgCl2. Keduanya memang memiliki jumlah muatan yang sama. Kationnya juga sama, tetapi jari-jari ion F lebih kecil daripada ion Cl, sehingga energi kisi MgF2 menjadi lebih besar. Lalu untuk opsi B, menyatakan bahwa energi kisi NaCl lebih kecil dibandingkan KCl. Pernyataan ini juga salah karena seharusnya NaCl lebih besar dibandingkan KCl. Keduanya memiliki jumlah muatan yang sama, anionnya juga sama, tetapi jari-jari ion Na lebih kecil daripada ion K, sehingga energi kisi NaCl menjadi lebih besar. Lalu kita opsi yang C, menyatakan bahwa energi kisi KCl lebih kecil dibandingkan MgCl2. Pernyataan ini benar karena jumlah muatan MgCl2 lebih banyak dan jari-jari ion Mg lebih kecil dibandingkan ion K, sehingga menghasilkan energi kisi yang lebih besar. Lalu kita ke opsi yang D, menyatakan bahwa energi kisi MgO lebih kecil dibandingkan CaS. Pernyataan ini salah karena seharusnya energi kisi MgO lebih besar dibandingkan CaS. Keduanya memiliki jumlah muatan yang sama, tetapi jari-jari ion Mg lebih kecil dibandingkan ion Ca. Begitupun jari-jari ion O lebih kecil dibandingkan ion S, sehingga MgO memiliki energi kisi yang lebih besar dibandingkan CaS. Selanjutnya kita ke opsi yang terakhir, yaitu opsi E. Opsi E ini juga salah, di mana menyatakan energi kisi NaF lebih kecil dibandingkan NaCl. Karena seharusnya energi kisi NaF lebih besar dibandingkan NaCl. Keduanya memiliki jumlah muatan yang sama, kationnya juga sama, tetapi jari-jari ion F lebih kecil dari ion Cl, sehingga energi kisi NaF lebih besar. Dengan demikian, pernyataan yang benar hanyalah opsi yang C. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Berikut ini diberikan tabel entalpi disosiasi ikatan atau EDI. Nilai entalpi pembentukan untuk H2O adalah, soal ini masuk ke dalam bab termokimia, khususnya materi tentang penentuan delta H reaksi menggunakan metode energi ikatan rata-rata. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk memudahkan dalam menjawab soal ini, kita bisa menggambarkan struktur dari reaktan dan produknya terlebih dahulu. Pada molekul H2 terdapat satu ikatan HH, lalu pada molekul O2 terdapat satu ikatan rangkap 2 OO, dan pada molekul air terdapat dua ikatan tunggal OH. Lalu kita masukkan rumus delta H menggunakan metode energi ikatan rata-rata, yaitu energi ikatan terputus atau energi pada reaktan dengan energi ikatan yang terbentuk atau energi pada produk. Pada reaktan terdapat satu ikatan HH dan setengah ikatan OO rangkap 2. Sedangkan pada produk terdapat dua ikatan OH. OO rangkap 2 dibuat setengah karena menyesuaikan produk yang diminta, yaitu pembentukan 1 mol H2O.
Setelah dimasukkan masing-masing angka dan dilakukan perhitungan, didapatkan nilai entalpi pembentukan air yaitu minus 255 kJ per mol. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Selanjutnya kita ke nomor 13. Diketahui energi ikatan dari CC rangkap 2, ClCl, CCl, CH, dan juga CC ikatan tunggal. Perubahan entalpi bagi reaksi berikut adalah, soal ini sama seperti soal nomor 12, yaitu tentang penentuan delta H reaksi menggunakan metode energi ikatan rata-rata. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab untuk dibandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 13. Pertama-tama, kita gambarkan terlebih dahulu struktur dari reaktan dan juga produknya. Lalu menggunakan rumus yang sama seperti nomor 12, yaitu delta H sama dengan energi ikatan terputus pada reaktan dikurang energi ikatan terbentuk pada produk. Di mana pada reaktan terdapat 4 ikatan CH, 1 ikatan CC rangkap 2, dan 1 ikatan ClCl. Sedangkan pada produk terdapat 4 ikatan CH, 2 ikatan CCl, dan 1 ikatan CC. Lalu karena pada reaktan dan produk memiliki 4 ikatan CH, maka bisa kita buat saling menghilangkan untuk memudahkan perhitungan. Sehingga tersisa 1 ikatan CC rangkap 2 dan 1 ikatan ClCl pada reaktan. Sedangkan pada produk tersisa 2 ikatan CCl dan 1 ikatan CC. Setelah dimasukkan angka-angkanya dan dilakukan perhitungan, didapatkan hasil minus 146 kJ. Jawaban ini sebenarnya tidak ada pada opsi, sehingga bisa dianggap sebagai bonus, atau jika mau tetap dijawab, bisa dijawab dengan opsi E yang memiliki angka sama walaupun nilainya dalam bentuk positif. Selanjutnya kita ke nomor 14. Perhatikan reaksi berikut, di mana A ditambah B ditambah C menghasilkan D dengan laju K, konsentrasi A, konsentrasi B, pangkat 2. Di antara pernyataan berikut yang tidak meningkatkan laju reaksi adalah, soal ini masuk ke dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang dipelajari pada bab laju reaksi. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh order reaksi, katalis, dan juga suhu. Karena zat A dan B memiliki order reaksi, maka kenaikan konsentrasi zat A dan B akan meningkatkan laju reaksi, sehingga opsi A dan B salah. Lalu, begitupun dengan penambahan katalis dan juga peningkatan suhu, yang bisa meningkatkan laju reaksi. Dengan demikian, opsi D dan juga E salah. Sementara itu, kenaikan konsentrasi C tidak akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini dikarenakan zat C memiliki order reaksi 0, sehingga konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita ke soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 15. Diberikan deret aktivitas berikut ini, di mana ada Al, Mn, Cr, Zn, dan juga Fe. Ion yang dapat direduksi oleh logam Zn adalah, soal ini masuk ke dalam materi deret volta yang dipelajari dalam bab elektrokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 15. Hal yang perlu kita ingat adalah, semakin mudah suatu zat mengalami oksidasi atau semakin atas zat tersebut pada gambar, maka zat tersebut dapat mereduksi ion logam yang berada di bawahnya, atau zat yang lebih mudah mengalami reduksi. Sedangkan sebaliknya, semakin mudah suatu zat mengalami reduksi, atau semakin bawah zat tersebut pada gambar, maka zat tersebut dapat mengoksidasi logam yang berada di atas zat tersebut. Dengan demikian, Zn dapat mereduksi dua ion logam yang ada di bawahnya, yaitu Cr3+ dan juga Fe2+. Karena daya reduksi Zn lebih rendah dibandingkan kedua ion tersebut. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.